Selamat malam. Hari ini kita jumpa lagi setelah satu minggu satu minggu yang lalu kita tidak tayang, dan berarti sudah 2 minggu dari terakhir IG Live Gelora Pancasila. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang peradaban keamanan bersama pembimbing ya, coach, sahabat saya juga, Coach Utoro. Dan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan tidak seperti biasanya. Ya, kita akan menantikan Pak Utoro bergabung bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Pak. Selamat malam Mas Albert, apa Ya, kabar? semalam ya baik, Pak. Saya posisi lagi di Sidoarjo nih, Pak. Wah, mantap, mantap. Kota ini Ya. apa? Kota udang ya, apa? Kota seafood. Iya, ini. Oke. Menarik sekali ini, Pak. Peradaban Hmm, keamanan ini sepertinya malam ini akan jadi malam yang tidak biasanya. Luar biasa, tidak seperti biasanya. iya ya. Iya. Ini apa nih, Pak, yang jadi muncul topik ini, Pak? Jadi alasan atau kenapa bisa muncul peradaban keamanan ini, Pak? Kenapa penting itu, Pak? Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh ya, kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi ini sebenarnya menyambung pembicaraan kita yang sebelumnya, Mas, ya, bahwa Garuda Pancasila ya sebagai ya, mindset bangsa ini kan ya. untuk apa? Jadi untuk apa kita punya Hmm, mindset kebangsaan? Karena kita ingin membangun peradaban. ya, Jadi dulu kita apa namanya? Kenapa ada Pancasila? Kenapa ada values Pancasila? Karena memang ya. kita tujuannya ingin bangun peradaban. Tetapi pembicaraan terakhir kemarin kita tidak hanya di Pancasila sebagai value bangsa ya, tapi kita Hmm, sekarang kemarin melihatnya Garuda Pancasila sebagai sebuah hmm, simbol besar gitu ya. Tidak ya, hanya values, tapi ada belief, ada understanding tentang diri kita. hmm, Dan Garuda Pancasila ini sebagai sebuah simbol mewakili mindset bangsa. Dan tujuannya juga lebih besar untuk membangun peradaban. Dan peradaban ini hmm, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya ada 5 esensi ya. Yang pertama adalah hmm, keamanan atau ya, aman dan mengamankan. Yang kedua kualitas. Kemudian yang ketiga adalah service apa namanya excellent, service excellent ya. Kemudian ya, yang keempat ini adalah efektivitas dan efisiensi. Kemudian hmm, yang terakhir adalah safe apa namanya safety net gitu ya, safety for ya, the ya, future gitu. Nah, ya, ini sekarang kita membahas yang safety yang pertama, Mas. Jadi hmm, aman dan mengamankan. Jadi hmm, sesuatu disebut dengan beradab atau peradaban adalah ketika menciptakan keamanan. Menciptakan keamanan hmm, ini artinya adalah orang merasa aman dan mengamankan. Jadi dia hmm, punya hak untuk mendapatkan rasa aman, tetapi dia ya, juga punya kewajiban untuk mengamankan orang ya, lain atau masyarakat di sekitarnya. Nah, ini memang ya, sesuatu yang luar biasa, Mas, karena bayangkan ya, hampir di semua negara mereka mengeluarkan budget untuk pertahanan dan keamanan itu berapa gitu ya, berapa triliun ya, gitu ya. betul. Dan apa namanya nenek moyang kita dahulu mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan budget yang sebesar itu. Tetapi kita pernah memiliki sebuah peradaban yang besar gitu ya pada zaman Hmm, hmm, Majapahit, hmm, Mataram ya, dengan cara yang lain gitu ya. hmm, Pendekatan keamanannya bukan dengan senjata gitu ya, tetapi hmm, dengan menggunakan mindset. Jadi itu Mas hmm, awalnya muncul sampai ada topik ini ya. Dan ya, harapannya kita yang punya Pancasila, yang punya Garuda Pancasila ini sebagai simbol mindset bangsa, mestinya gitu ya di atas kertas, ya, kita punya kapabilitas untuk hmm, menciptakan itu, menciptakan keamanan, peradaban yang aman di atas kertas gitu ya. Kita punya ya, kemampuan. ya, Tinggal apakah kita punya pengetahuan, punya kemauan,
punya pemahaman, punya keinginan nggak untuk menuju ke sana? Dan jawabannya ini pertanyaan retoris kan, pasti jawabannya ya kita semua ingin aman gitu ya. Betul, Karena apapun betul, apapun yang kita lakukan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya, kalau tidak aman, betul, apalah artinya gitu. Itu betul. Mas Albert. Ya. Hmm. Nah, kalau sampai muncul Pancasila gitu ya, para founding fathers, Ya. kemudian Bung Karno, Muhammad Yamin, dan ini Hmm. kalau tadi Pancasila itu sudah ada di dalam diri bangsa Indonesia, lalu Ya. sejarah tadi sudah dikatakan Pak Utoro bahwa bangsa kita ini sudah aman Hmm. dan mengamankan gitu ya, wilayah Aman-aman. gitu ya. Dan ini kan Ya. geografisnya besar gitu Luas. dan ya luas begitu, tetapi bisa aman dan mengamankan dikdaya pula gitu, terkenal pura Ya. tersohor gitu ya, Iya. dan Benar. sampai bisa kemudian jarak jauh gitu ya, maksudnya sudah terjadi peradaban dari Sriwijaya, Majapahit, lalu berganti sejarah sampai kepada 40 tahun 45, lalu jadi rumusan Pancasila. Berarti kan ada Hmm. hal yang bisa diamati, hal yang bisa dirasakan, hal yang bisa apa ya, bisa dicermati oleh Soekarno, oleh Muhammad Yamin, oleh ini berarti ada tinggalan ya Pak, ada sesuatu yang ya Benar. tadi mindset itu berarti ada wujudnya yang turun temurun, Ya. atau artinya ada tinggalannya, ada bekasnya, ada hal yang bisa dirasakan, dilihat, Hmm. dicermati begitu ya Pak. Jadi Betul, betul. hmm. Nah, apa Pak Ya. kira-kira peradaban yang mungkin Mas bisa ini ini apa, peradaban keamanan gitu. Ini tadi yang dikatakan Pak Iya. Toro tadi, ini mungkin Hmm. yang ditemukan Pak Soekarno gitu ya. Ini mungkin ditemukan Iya. Pak Karno nih, sehingga Pak Karno bisa menyimpulkan ke nilai-nilai Pancasila, lalu peradaban keamanan Hmm. ini sangat korelasi. Itu apa Pak yang ditemukan Iya. Pak gitu. Iya. Jadi Pak Karoni kan memang dia berkonsultasi dengan sebagian besar tokoh di Hmm. Nusantara ya. Ya, Mas Abed baik sejak beliau masih muda, masih kuliah ya, sampai beliau matang di tahun ya, 45 ya. Beliau usianya ya. sekitar 40-an waktu itu. Hmm. Dan Soekarno muda ini yang mungkin Hmm. ada beberapa teman-teman yang tahu, ada yang mungkin Ya. belum tahu bahwa dia waktu kuliah di Bandung itu dia Hmm. banyak berkenalan dengan sebuah sosok yang mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Namanya Hmm. Raden Mas Panji Sosrokartono. Raden Hmm. Mas Panji Sosrokartono. Kalau Mas Abed pasti sudah dengar Hmm. ya. Hmm. Beliau ini adalah kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Beliau putra Hmm. dari Bupati Jepara. Bupati Hmm. Jepara. Dan apa namanya, beliau ini adalah orang pertama orang Indonesia yang kuliah di Belanda, Mas. Dia orang Wow, nomor satu, orang pertama yang gila. kuliah di Belanda. Kemudian akhirnya dialah yang waktu itu apa yang mengempower para generasi muda di tahun 1900-an. Jadi dia di kuliah di Belanda itu tahun 1890-an. Tahun Hmm. 1890-an karena dia memang sangat pintar dan Ya. banyak catatan yang mengatakan bahwa Raden Mas Panji atau RMP Sosrokartono ini dia adalah seorang poliglot. Dia menguasai 41 bahasa, Mas. Wow, Dia wow. menguasai 41 Hmm. bahasa dan karena prestasinya itu dia akhirnya kuliah di Belanda dan dia orang pertama, kemudian akhirnya dia mengajak adik-adiknya. Kemudian Hmm. dia di Belanda cukup lama. Jadi dia di Ya. Belanda dan di Eropa itu sekitar 25 sampai 30 tahunan. Dan Ya. dia memiliki profesi bermacam-macam. Dia Ya. memiliki kemampuan kesehatan timur gitu. Ya. Kemudian dia juga seorang wartawan. Dia pernah menjadi Ya. wartawan lepas New York Herald Tribune yang Hmm. meliput Ya. perundingan-perundingan perang waktu itu menjelang Hmm. perang-perang dulu ya, perang-perang zaman dulu sebelum Perang Dunia Pertama. Ya. 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 Eh, dan yang luar biasa hebat dari Sosrokartono ini, Raden Mas Panji Sosrokartono itu adalah ketika dia diundang untuk Hmm. acara-acara formal di Eropa gitu ya. Karena dia tidak hanya Ya. beroperasi dalam tanda kutip di Belanda, tapi dia juga Hmm. di Eropa. Tahun Ya. 1894-an itu dia pernah diundang untuk berpidato di Hmm. sebuah kongres bahasa dan budaya di Belgia. Dan dia Hmm. mengenakan pakaian Jawa, Mas, waktu itu. Dia Hmm. menggunakan pakaian Jawa, kayak kita sekarang ini. Ya. Kemudian ketika dia diundang para raja-raja, Raja Belgia, Raja Belanda, kayak gitu,
Ya. dia juga menggunakan pakaian Jawa. Jadi dia singkatnya dia adalah dia tidak tidak hilang keindonesiaannya gitu ya, tidak Betul, hilang betul. keindonesiaannya. Nah, kemudian dia pulang dan ketika sampai di rumah di Indonesia, dia tinggal di Bandung dan pada Hmm. waktu itu berpapasan dengan Soekarno Hmm. yang sedang kuliah di ITB kan. Kemudian Hmm. akhirnya Soekarno sendiri menganggap bahwa Raden Mas Panji Sosrokartono ini sebagai mentornya, sebagai gurunya, Hmm. sebagai Ya, konsultannya gitu. ya. Beberapa buku asing menyebut dia adalah konsultan utama dari Soekarno yang masih Hmm. muda sampai tahun 45. Hmm. Dan ada hal yang menarik yang filosofi-filosofi yang disampaikan Ya, oleh Raden Mas Panji Sosrokartono itu diantaranya ya. adalah konsep ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa Oh. bolo itu bahasa Indonesianya adalah mendatangi musuh tanpa bala tentara gitu. Hmm. Ya, Kemudian ya. ada konsep beliau tentang menang tanpa melecehkan gitu ya, menang tanpa Hmm. merendahkan, tanpa Ya, ya, merendahkan. ya. Kemudian ada juga Digdoyo tanpa aji atau Hmm. sakti Sakti. tanpa pusaka, Hmm. aji-aji atau pusaka Ya, gitu ya. Kemudian ya, ya. sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo Hmm. itu adalah kaya tanpa Ya, harta. tanpa harta. Ya. Kaya tanpa harta. Nah, ini adalah butir-butir filosofi Sosrokartono yang beliau sih mengklaim itu bukan idenya atau bukan teorinya, Hmm. tetapi itu adalah budaya Indonesia atau konsep-konsep Jawa atau waktu itu kan Hmm. orang Ya, menyebut Indonesia Nusantara itu dengan Jawa gitu ya. Jadi ya, kalau ya. zaman zaman waktu itu menyebut Jawa gitu sebenarnya bukan hanya Jawa ansih Pulau Jawa ya, Betul. tetapi Ya, waktu itu dianggap sebagai karena Jawa Dwipa itu sebenarnya Nusantara kan. Eh, ya. jadi menyebutnya Nusantara gitu. Dan Ya. itulah yang salah satunya yang mengilhami, menginspirasi bahwa kenapa kita punya Pancasila, karena dengan Pancasila itu maka eh, Indonesia ini menjadi tempat yang aman tidak dengan senjata, tetapi dengan Hmm. mindset. Dengan Hmm. mindset. Mindsetnya adalah tadi itu. Mindsetnya adalah bahwa kalau kita ini saling memahami satu dengan yang lain, kita menyadari bahwa kita itu satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang Ya, bertuhan, bangsa yang ya, beradab gitu ya. ya. Maka bangsa-bangsa yang lain di sekitar kita itu tidak perlu punya keinginan untuk menaklukkan kita karena kita bangsa yang besar. Tapi sebaliknya Hmm. juga bangsa-bangsa di sekitar kita juga tidak perlu takut karena Betul. kita bukan tipe bangsa yang menyerang gitu ya. Karena Betul. tadi konsep ngeluruk tanpa bolo tadi kalau kita Popolo. misalnya ya menemui musuh bahkan misalnya tanpa bala tentara gitu. Nah, Betul. itu salah satu hal yang diserap oleh Bung Karno dan akhirnya apa ya? Akhirnya itu menjadi salah satu hal yang paling elementer gitu ya di Hmm. dalam mindset bangsa yaitu Pancasila tadi, Mas Albert. Ya, ya. Wah, menarik sekali itu, Pak. Ada Sugih tanpa bondo, ada Digdoyo Eh, tanpa aji. Nah, iya, ini kalau dikaitkan dengan NLP ada sambungannya kah, Pak? iya Jadi dan penasaran. Ah, sangat ada dan yang menarik ini, hmm, Mas. Dan hmm, yang menarik salah satu hal ini agak sedikit melenceng dari yang kita ya, bicarakan ya. ya, Salah ya, satu dari beberapa buku yang saya baca, yang sedang saya hmm, kaji beberapa minggu terakhir ini tentang Raden Mas Panji ya, Sosrokartono, dia punya sebuah teori yang namanya catur murti. hmm, Catur murti itu dia tulis di tahun 1890-an. Dan hmm, catur murti itu artinya apa? Catur murti itu artinya empat pencerahan gitu ya. hmm, Murti itu kan ya, bisa berarti pencerahan, pengejawatahan, pelambangan gitu ya. ya, 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 empat itu yang pertama adalah pikiran benar, yang hmm, kedua perasaan benar, kemudian oh, yang ketiga itu percakapan benar, yang keempat hmm, perilaku benar. Dan saya jadi wah, kaget ini. Ini kan neurosemantik prul, gitu kan. prul ya, Pak. Prul ya, pikir rasa ucap laku itu. Pikir rasa ucap laku yang sudah Hmm, digagas, bukan hanya digagas, sudah menjadi sebuah teori itu.
menjadi sebuah Hmm. teori yang beberapa kali sudah dipidatokan oleh Hmm. Hmm. Raden Hmm. Mas Panji Sosrokartono itu di tahun 1890-an. Hmm. Dan kalau Hmm. Hmm. neurosemantik ini kan diciptakan oleh guru saya ya namanya Michael Ya, Hall di tahun 1995 gitu ya. ya. Hmm. Mungkin Pak Michael Hall ini nggak tahu kalau di Indonesia ternyata tahun 1890 udah ada seseorang yang bernama Raden Mas Panji Sosrokartono yang Ya, telah menemukan konsep tentang neurosemantik gitu. ya, 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 Ini yang ya. menjadi hal yang menarik. Artinya apa? Hmm. Ini memperkuat keyakinan saya bahwa banyak hal yang diserap oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa kita dari Raden Mas Panji Sosrokartono nih Mas. Karena pada saat beliau tinggal di mana? Di Bandung. Bandung itu Tuh. memang apa ya tempat ngobrol, tempat mencurahkan isi hati dari para pejuang-pejuang muda. Kayak kalau di Surabaya Hosok Raminoto gitu ya. Rumahnya Ya, adalah tempat dapat berkumpulnya nongkrong. para Ya. pejuang tempat nongkrong. Jadi Raden Mas Hmm. Sosrokartono ini juga sama. Hmm. Tempat nongkrong dan memang beliau juga orang yang pintar gitu ya. Karena terbukti Ya, 25 tahun dia ada di Eropa, ya. kemudian dia adalah doktorandus pertama Mas. Orang yang Oh. mendapat gelar doktorandus pertama Hmm. dari negeri Ya, ya, ya. Belanda gitu. Waktu Wow, itu. wow. Jadi memang orang yang pintar tetapi dia orang yang tidak pernah kehilangan jati diri Nusantaranya dan kebangsaannya juga luar biasa dan dia orang yang religius juga Mas. Dia orang yang Hmm. religius, dia meyakini bahwa religius dengan budaya itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan Hmm. di dalam sebuah pembahasan tentang Digdoyo tanpa aji tadi, sakti tanpa pusaka itu dia menyebutkan bahwa kesaktian seseorang itu ditentukan dari agama dan budayanya. Jadi Hmm. kalau dia agamanya bagus tapi dia tercerabut dari budayanya, maka dia menjadi setengah sakti, Mas. Hmm. Ya, Tapi ya, kalau dia ya, ya. hanya menonjolkan budaya saja dan melupakan agama juga setengah sakti. Nah, kalau Hmm. dia dua-duanya tidak dibahas gitu ya, nah akhirnya dia menjadi tidak sakti gitu. Tapi ketika Ya, ya. agama juga iya, kemudian budaya itu juga iya, maka apa namanya dia akan menjadi orang yang sakti. Karena di Ya, filosofi dia yang lain dia mengatakan bahwa tanpa pamrih, tanpa ajrih gitu ya. Jadi orang yang sangat kuat agama dan budayanya, maka dia akan memiliki sebuah state tidak pernah punya pamrih gitu ya, dan tidak pernah punya ketakutan, Mas. Karena Hmm. di apa kalimat beliau yang lain adalah tanpa pamrih, tanpa ajrih, eh, payung payung yang melindungiku, perisai yang melindungiku. Dan apa Hmm. payung dan perisai itu maksudnya Tuhan. Ya, Jadi ya, ya. payung dan perisai itu adalah Tuhan yang melindungi kita dan sampai kita pada pemahaman bahwa Tuhan itu ada dan melindungi kita itu dari budaya kan. Jadi budaya itu Hmm. adalah cara yang kita apa namanya media yang kita pakai untuk memahami Tuhan, gitu. Memahami apa namanya istilahnya memahami religius gitu ya. Karena Ya, ya, semua kitab suci kan tertulis ya Mas, semua kitab suci tertulis dan tulisan itu ya, kan budaya Mas. Jadi ya, orang betul. tidak akan mungkin memahami tentang ketuhanan kalau dia tidak memiliki kemampuan budaya gitu. Ya, Kemudian apa namanya di dalam tulisan itu juga ada bahasa. Lah bahasa itu juga budaya kan, bahasa betul, Arab, bahasa betul. Romawi, bahasa yang lain. Artinya orang tidak bisa mengakses ketuhanan atau teori-teori tentang ketuhanan yang ada di kitab suci tanpa budaya gitu. Jadi Hmm. luar biasa ini ya apa pendapatnya Betul, Raden Mas Panji Sosrokartono ini betul, betul. bahwa dengan budaya kita beragama. Hmm. Kemudian dengan beragama kita menjadi manusia yang Indonesia makin berbudaya, berbudaya. yang makin berbudaya. Ya, ya, ya. Ya, tadi ada Digdoyo tanpa aji. Itu Hmm, ada yang lain ini apakah dari Raden Mas Sosrokartono, tapi saya nemuin di pepatah atau falsafah Jawa juga kena hmm. iwake ojo nganti butek banyune gitu. Jadi itu kan apa menurut saya cara berpikir yang benar gitu ya. Ngapain gitu ya rusak, yang Ya, penting tujuannya apa begitu kan. Jadi kan betul. berusahalah mencapai tujuan tanpa menimbulkan kerusakan gitu. Itu kan Iya, berpikir benar gitu ya. Sudah fokusnya apa, berpikir betul. kritis, berpikir ini Iya, cara-cara berpikir yang benar gitu.
Luar betul. biasa sih, sudah zaman dulu ini jadi penasaran nih siapa yang ngajari ya Pak awal mulanya bisa sampai Benar-benar. eh eh, tahu sekali itu punya punya yang kita hari-hari ini baru pelajari gitu ya, baru baru polakan, baru cari polanya, cari formulanya. Nah mereka sudah jadi budaya malahan gitu. Eh, dan itu mungkin juga yang membuat statement Pak Karno itu ya kali Pak, apa, kalau jadi Islam, Islamlah yang Indonesia begitu ya Pak, bukan ke Mm-mm. Arab-Araban. Kalau Kristen, Kristenlah yang bukan Yahudi begitu ya, yang Betul, Hindu bukan betul. Hindu, bukan Hindunya India begitu. Itu mungkin yang membuat Soekarno bisa punya statement seperti itu ya, bahwa Ya, agama dan budaya tidak terpisah begitu Pak. ya, ya, betul, betul. Karena semua orang di Indonesia sebagian Mm-mm. besar kan belajar agama itu dari ayah ibunya, ya, sebagian besar ya. Hmm, Mungkin ada ya, juga yang lahir nggak ada ayah ibunya, bisa ya, juga. Tapi meskipun begitu, mereka belajar agama dari orang Indonesia kan, betul. orang Indonesia. Akhirnya jalur untuk mengakses agama itu menggunakan bahasa ibunya gitu, menggunakan Hmm, bahasa Indonesia atau bahasa yang ada di Indonesia. Artinya ya, untuk bisa mengakses konsep-konsep yang ada di agama itu menggunakan budaya gitu. Makanya kalau hmm, kita meninggalkan budaya itu, ya terus mau bagaimana gitu kan? hmm, Ibaratnya kalau apa ya, saya mau kontak ke Mas Albert gitu ya, tetapi nggak ada ya, sinyal gitu ya, nggak ya, bisa kontak gitu kan. ya, ya, Artinya ya. apa? Artinya sebenarnya kalau kita simpulkan, sebenarnya Tuhan ini memberikan akses apa pada konsep-konsep keagamaan melalui banyak bahasa, melalui banyak tulisan, melalui banyak budaya gitu ya. Yang Hmm, tujuannya memang diciptakan untuk menjadi media atau jalur menuju ke konsep-konsep ketuhanan itu gitu. hmm, ya, ya, ya. Ya. Nah kalau saya baca berarti eh, nilai-nilai Pancasila itu kemudian Hmm. terwujud dalam mindset gitu ya, yang akhirnya kita Ya. bahasakan sekarang ini dengan istilah falsafah, eh, Hmm. apa, quote gitu ya, atau Ya. eh, kata-kata mutiara ini yang kemudian eh, dengan apa yang kita lihat dari mindset-mindset itu membentuk peradaban keamanan gitu ya Pak, bisa bisa Iya. mewujudkan seperti tadi itu ya, bisa Iya. kalaupun kita besar ya, ya kita bukan tipe penyerang gitu ya, Anda tidak perlu Iya. takut gitu. Dan Iya. jadi Iya. ini ada, sebetulnya sudah ada di dalam mindset, dan berarti tinggal apa ya, diturunkan gitu ya Pak, diteruskan, diajarkan, Mm-mm. ditularkan, Mm-mm. dipurulkan itu ya Pak, dilakukan sehingga Iya. orang bisa 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 melihat, bisa merasakan, bisa bisa ada apa ya, pembanding gitu ya dengan Mm. Mm. model yang lain gitu. Seperti itu ya kira-kira Pak Betul. ininya. Betul, betul, betul. Dan kita melihat sejarah kan Mas, dari sejak Perang Mm, Dingin ya. Sejak Perang ya. Dingin sampai sekarang ini kan ya alhamdulillah ya. Kecuali di Mm, beberapa negara yang ada masalah khusus, masalah lokal gitu ya. Kan ya. nggak ada perang Mas. Nggak ada perang karena mereka menggunakan mungkin sebagian atau beberapa bagian dari mindset yang kita yakini Pancasila itu. Paling Mm, tidak musyawarah gitu ya, musyawarah untuk ya. mufakat gitu ya, dan tidak ada perang gitu. Tapi mereka memang masih, menurut saya masih belum apa istilahnya, belum mengakses peradaban-peradaban yang lain gitu ya, peradaban keamanan, Betul, peradaban betul, kualitas dan betul. sebagainya. Akhirnya mereka harus masih tetap mengeluarkan anggaran untuk militer gitu. Dan kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di beberapa tempat yang aman, apa tidak perlu banyak security gitu ya. Kalau saya melihat di beberapa tempat yang aman gitu, perumahan-perumahan yang aman tidak ada security-nya, tidak ada Ya. security. Dan kalau kita lihat juga lebih dalam, bahkan mereka tidak pakai pagar gitu ya di beberapa perumahan, mungkin di desa Iya, iya, atau di beberapa kota yang lain, kita nggak pernah lihat iya. kayak pagar ya Mas ya. Artinya Betul, rumah betul, satu dengan betul, rumah yang lain itu bebas gitu ya, dan betul, aman betul. gitu, nggak Ya, ada pertikaian, nggak ada saling curi mencuri gitu, karena ya. mereka memiliki peradaban keamanan tadi. Bagaimana kita merasa aman dan saling mengamankan gitu, aman Hmm, dan saling mengamankan. Nah, aman saling ya. mengamankan itu tadi dilandasi oleh filosofi-filosofi yang dikristalisasikan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono itu. Kalau saya
mau ke tempat Mas Abed misalnya nggak ada masalah, misalnya saya lagi ada masalah yang perlu saya klarifikasi gitu. Jadi Ya, saya akan ke tempatnya Mas Abed kan hanya klarifikasi aja Mas. iya, Saya nggak perlu betul, bawa massa, saya nggak perlu bawa betul, senjata, karena mau tujuannya mau ya, klarifikasi, gitu kan. betul, Dan betul, ketika nanti sudah clarified gitu ya, ya selesai gitu. ya, Dan ya, dan cara itulah yang cara andalan kita gitu, cara ya, andalan bangsa Indonesia. Termasuk saya pernah membaca sebuah cerita gitu ya, cerita bagaimana timnya Gajah Mada waktu zaman Majapahit itu bercakap-cakap dengan sebuah kerajaan yang ada di bagian Filipina bagian selatan. Jadi Gajah hmm, Mada ini menceritakan bahwa saya dari Majapahit, saya memiliki Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini kan banyak ditafsirkan menjajah kan Mas. Tapi ya, sebenarnya ya, Sumpah Palapa itu apa ya? Palapa itu kan buah yang banyak manfaatnya gitu ya. Makanya dulu iya, iya, satelit kita itu namanya satelit palapa gitu. Buah palapa hmm, itu buah yang banyak manfaatnya, kemudian dia gampang tumbuh di mana-mana dan gampang besar gitu ya di tempat yang gersang maupun tempat yang subur gitu. iya, Artinya iya, apa? Bahwa kami dari Majapahit memperkenalkan diri, kita punya konsep seperti ini. Kemudian kalau Anda tertarik untuk bersama kami menggunakan konsep itu, silahkan nggak usah bayar hak cipta. iya, iya, Kayak silahkan pakai aja gitu. Nah waktu itu kan iya, memang iya, banyak kerajaan yang apa ya sedang mencari, sedang menemukan seperti apa sih cara menata negara yang paling efektif gitu Mas. Nah ketika iya, Gajah Mada eh, apa apa ya roadshow gitu ya iya, bersilaturahmi ke banyak negara itu dan menceritakan tentang konsep safari, tata negara safari, konsep tata iya, negara yang dimiliki Majapahit. Akhirnya banyak orang yang tertarik gitu. Oh boleh boleh aku belajar deh iya, jadi muridnya Majapahit gitu ya. Jadi iya, konteksnya bukan bukan apa ya Mas, bukan penjajahan gitu. Tetapi konsepnya adalah pembinaan. Pembinaan supaya negara-negara tadi yang belajar dengan Majapahit itu menjadi lebih beradab. Karena mereka melihat bahwa Majapahit itu mindsetnya adalah memberadabkan gitu ya. Dan tidak ada niat untuk menguasai dan sebagainya. Bahkan di beberapa tempat itu kayak di Vietnam, Kamboja, Laos itu ceritanya para tentaranya dalam tanda kurung ya, para tentara atau timnya Majapahit ini mendidik bercocok tanam Mas katanya. Mendidik hmm, bercocok tanam di Kamboja, di Vietnam dan hmm, sebagainya. Dan mereka tahu dari kita. Kemudian mungkin Mas Abed juga pernah tahu bahwa di Sriwijaya itu dulu pernah ada akademi. Salah satu iya, jurusannya adalah Fakultas Pertanian, Mas. Fakultas hmm, Pertanian. Nah, jadi Fakultas Pertanian ini dia tidak hanya eh, apa namanya siswanya atau mahasiswanya datang ke situ gitu ya. Tetapi iya, konsep yang dimiliki Majapahit waktu itu adalah apa namanya jemput bola, Mas. Jadi bukan menunggu hmm, murid gitu, tapi mereka ikut dengan timnya Gajah Mada itu ke Malaysia, ke Thailand, ke wow, Kamboja, wow, dan seterusnya gitu, untuk menyebarkan itu. Jadi menyebarkan ilmu sebenarnya, menyebarkan manfaat, dan itulah konsep keamanan yang apa namanya apa ya dibanggakan oleh Majapahit dan tanpa tentara. Boleh dikatakan Majapahit yang besar itu tentaranya cuma seberapa. Karena kalau kita lihat di situs istana situs kerajaannya Majapahit di tempatnya Mas Abed sekarang berada ya, Sidoarjo atau Mojokerto situ itu nggak ada yang namanya barak militer Mas, nggak ada hmm, apa namanya penjara, nggak ada gitu, nggak ada bekas hmm, penjara gitu ya. Kemudian nggak hmm, ada tempat apa namanya tempat perang gitu ya, latihan perang nggak ada. iya, Yang ada cuman kayak apa namanya kayak telaga gitu ya, kayak danau hmm, yang buat melatih skill aja, melatih skill apa namanya berlayar gitu ya, melatih skill iya, berlayar karena memang negara kita negara kepulauan mau tidak mau ya harus belajar tentang pelayaran gitu. Tetapi nggak ada iya, peninggalan-peninggalan yang menunjukkan tentang apa namanya tangsi militer, tempat berlatih militer, senjata-senjata yang banyak nggak ada. Bahkan yang hmm, kita temukan apa, Mas? Yang kita temukan adalah sila pertama, gitu.
Sila pertama yaitu banyak candi, banyak pura, banyak apa namanya tempat ibadah gitu. Jadi Ya, ya, beberapa peneliti barat itu konon katanya heran, ini negara yang besar ya, yang ya, ya, tempat ya, belajar tentang spiritual. Karena konon di Borobudur itu kan dulunya juga ada tempat belajar agama juga, ya, Mas. Tempat belajar hmm, agama, apa namanya, di zaman Majapahit itu kan ada 3 agama yang besar. Agama ya, Hindu, agama Buddha, sama Buddha, satunya lagi yang agama sinkretisme antara Hindu dan Buddha, saya ya, lupa namanya. ya, Dan ya, tiga-tiganya itu tempat belajarnya ada di Borobudur semua gitu. Meskipun hmm, bentuknya simbolisasi dari ini apa ya, tempat beribadah agama Buddha gitu ya. Tetapi di ya, sana sebenarnya tempat yang apa ya, untuk multi agama gitu, tempat belajar gitu. hmm, ya, ya. Ya, saya semakin mengagumi, semakin cinta Indonesia nih malam hari ini. Saya flashback gitu ya. Berarti Mhm. iya ya, nggak hanya berhenti di Pancasila, artinya rumusan tahun 45 ditetapkan, Hmm. kemudian selesai loh. Ternyata sejarah Hmm. itu sampai hari ini loh Pak, soal Ya. keamanan ya. Jadi Hmm. bagaimana saya juga lihat kagum ya, bahwa Indonesia baru merdeka, pasukannya seberapa sih itu ya. Lalu Indonesia juga harus bangun bangun TNI di dalam Ya. begitu, lalu apa namanya, alat juga mungkin nggak canggih-canggih amat gitu ya, tetapi bisa terlibat dalam pasukan perdamaian gitu ya, pasukan membebaskan Hmm. sandera. Lalu tahun Hmm. 55 di mana Indonesia masih carut marut gitu ya, pemilu aja Hmm. masih banyak partai, terus lalu masih sistem demokrasinya seperti apa aja masih masih apa ya, kiblatnya mau kemana gitu, masih belum jelas modelnya, tetapi Ya. sudah menggagas gerakan non blok gitu ya, gerakan Ya. KTT non blok gitu ya, gerakan-gerakan perdamaian. Nah, saya tadi juga melihat bahwa iya ya, orang lain aja bisa bawa perdamaian hanya mungkin dengan sila keempat gitu ya, negosiasi, Iya. lobbying, dan perang itu menjadi pilihan terakhir gitu ya, menyerang atau tentara itu sekarang jadi pilihan terakhir gitu. Tetapi Hmm. mungkin mereka lupa gitu ya, sila-sila tadi yang Hmm. Tuhan gitu, sila-sila kemanusiaan ini yang Hmm. nggak seimbang gitu ya, nggak seimbang. Nah, kalau Iya. tadi yang kaitan dengan Pak Utoro sampaikan contoh, misalkan tadi mau klarifikasi ke saya Hmm. tadi, itu kan seperti tadi ini ya Pak ya, kena iwake ojo nganti butek banyune gitu ya, sesuai Iya. tujuannya apa Betul. gitu ya. Nah, Betul. lalu Betul. kalau tadi apa namanya, cerita Gajah Mada ke Filipina, lalu Hmm. tidak bermaksud apa namanya menjajah. Kalau menjajah itu dalam bahasa lain, ini bahasa saya mungkin memaksakan ya Pak ya, harus sama gitu Iya. kan, harus Iya. Iya. harus ikut gitu Menguasai ya, itu. harus ikut saya, Hmm. menguasai, harus ikut Hmm. saya gitu. Nah, Hmm. itu juga ada falsafah sopo siro sopo ingsun gitu ya Pak, kalau nggak salah Hmm. gitu. Iya. Jadi Iya. janganlah Iya. menggurui ya, mencampuri Hmm. urusan tanpa izin, apalagi memaksakan kehendak. Biarkan masing-masing Iya. memiliki prinsip pandangan, keyakinan, serta pemikirannya sendiri gitu ya. Jadi wah, Iya. ini jadi saya ingat ini ya, the map is not the territory gitu ya. Iya. Jadi Teman bisa. Betul. ada Betul. ada 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 wilayah sendiri gitu ya, sopo siro sopo ingsun. Wah, ini luar Iya. biasa Iya. ini gitu ya. Jadi falsafah-falsafah Iya. yang sudah ada sejak dahulu gitu ya. Jadi kalau tidak Hmm. memaksakan berarti juga orang nggak merasa terganggu ya Pak ya. Gitu kan, istilahnya Betul. perang itu Betul. karena ada resisten gitu ya, ada gitu, ada Iya. yang memaksakan, kemudian muncul resisten, ada Hmm. perlawanan, nah, akhirnya Iya. perang itu ya, jadi ada saling membalas Hmm. gitu. Tetapi kalau Iya. tidak merasa Iya. terganggu, ada kesetaraan, berarti Hmm. tidak ada konflik gitu ya, semua selaras Betul. gitu. Betul. Iya, iya. Betul. Betul. Hmm. Wah, luar biasa Dan sekali. konsep konsep kita yang hebat ini kan sebenarnya ditiru, Mas, ditiru Hmm. oleh para raksasa-raksasa IT, ya kan? Kayak Google misalnya. Hmm. Google ini orang hampir di seluruh dunia rela kan, Mas, rela berada di Hmm. bawah payungnya Google gitu Betul. kan. Iya, 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 iya. Karena Google memberi sesuatu yang bermanfaat buat kita gitu. Hmm. Kemudian Facebook, Instagram, ini sama. Jadi Iya, eh, Gajah Mada dengan Majapahit dan apa namanya penerus-penerusnya gitu ya. iya, Mereka iya, menggunakan konsep itu. Karena di iya. beberapa buku disebutkan bahwa palapa itu artinya pendidikan, teknologi gitu, Mas. Hmm. Iya, iya. Apa namanya kreativitas gitu. Jadi Hmm. memang sumpah palapanya Gajah Mada itu bukan untuk penaklukan, tapi
sharing kayak Google gitu. Ini Hmm. ada platform yang bermanfaat loh. Bisa sampai sekian giga, nggak usah nggak usah apa Ya namanya juga juga eh, mirip-mirip Wikipedia gitu ya Pak, kamusnya dibikin Wikipedia. bareng-bareng. Iya. Bareng-bareng, betul betul betul. Ya. Dan akhirnya apa? Ya udah saya pakai Google aja gitu ya. Meskipun banyak Hmm. sebenarnya yang seperti Google kan, tetapi Betul. akhirnya saya Ya. saya pilih Google. Jadi konsepnya Hmm. sebenarnya konsep seperti itu gitu. Beda dengan apa ya konsep penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ke kita atau Jepang ke kita itu kan apa ya Menarik, dengan menarik. kekerasan kan itu, dengan Ya. kekerasan dan itu bukan bukan apa namanya tipenya kita gitu, bukan tipenya Ya, bangsa Indonesia. ya, menyedot resources bukan berbagi resources gitu ya Pak ya. Iya betul Ya kalau betul penjajah kan menyedot sumber daya, menyedot. menyedot iya, Iya. mengambil resources. Hmm. Ya, ya, Dan luar biasa. di apa namanya di buku Babat Tanah Jawi ya, memang buku Babat Tanah Hmm. Jawi itu kan apa ya cerita ya Mas ya. Tapi ada Ya. beberapa sejarawan yang juga menggunakannya sebagai acuan. Ketika tahun Hmm. 1596 Belanda datang di Batavia dan Hmm. kemudian mereka bikin VOC, bikin kantor dan sebagainya, orang-orang Indonesia itu memperlakukan mereka sebagai tamu gitu. Meskipun Hmm. di dalam pembicaraan sehari-hari di lapangan itu orang sudah mulai banyak mendengar bahwa mereka punya misi dagang dan misi Hmm. dagangnya itu sudah quote unquote ada pemaksaannya gitu ya karena mereka Ya, memang ya, ya, mau menyedot resources itu gitu kan. ya, ya. Kemudian akhirnya benar, akhirnya mereka makin lama makin mau menjajah, menguasai dan sebagainya. Tapi kita tetap tetap menganggap mereka sebagai tamu yang datang di tempat kita, ya yang namanya tamu itu kan ada tamu yang sopan, Hmm. Ya, ada tamu yang nggak sopan ya, kan biasa ya Mas. ya, Kayak ya, kita di rumah itu kan ya kita memperlakukan tamu dengan baik. Ya tamunya ada yang sopan, ada yang ya, mungkin kurang sopan, ya semuanya kita perlakukan dengan baik. Nah ya, termasuk Inggris, Belanda, apa namanya, mungkin Portugis yang pernah menjajah ya, kita, Jepang ya, apalagi gitu ya. ya. Ya mereka kita perlakukan sebagai tamu gitu ya. Hmm. Belanda kita perlakukan sebagai tamu. Jadi kita mindset kita tidak merasa tidak merasa dijajah gitu. Dan Hmm. apa namanya dan terbukti gitu ya di dalam komunikasi-komunikasi apa namanya Belanda dengan para raja-raja gitu ya. Raja-raja yang mengutamakan konsep bahwa yang mereka tamu kita hargai, tetapi kita tetap tuan rumah di negeri kita sendiri, ya akhirnya eksistensinya masih tetap ada gitu. Tetapi Hmm. beberapa raja yang emosi gitu ya Mas, emosi Ya, kemudian akhirnya menyerang dan sebagainya, yang mereka gulung tikar sendiri di beberapa tempat gitu ya. Tetapi kayak misalnya ya, di Yogyakarta, di Makassar, di beberapa tempat yang mengedepankan cara-cara asli Indonesia dengan bermusyawarah, bernegosiasi, ya mereka adalah tamu, ya akhirnya mereka eksis gitu, eksis mungkin sampai sekarang gitu. wah itu jangan-jangan ini juga nih Pak, yang melatar belakangi ini Pak. COVID aja diajak berdamai Pak di Indonesia Pak. Sejak awal pandemi, yang lain Hmm. lockdown, dilawan gitu ya, dihabiskan nol. Nah, ini Ya, pemerintah sudah kita hidup berdampingan dengan COVID gitu ya. Kita betul. hidup Hidup berdampingan, berdampingan berdamai, dengan betul, berdamai. betul. Jadi penjajah ya, COVID yang menjajah diajak damai, diajak bersama Luar biasa kan, nego nih Mas? Pak. Iya, iya, iya. Ya. Wah ini, Dan mungkin saya sih belum tahu ya. ya, Eh, Bangsa yang punya mindset seperti kita ini kayaknya mungkin cuma bangsa Indonesia aja loh. Yang hmm, punya mindset apa fleksibel, kemudian hmm, adaptif gitu ya. ya, ya, Apa namanya? Konsep adaptif itu kan baru muncul tahun 80-an, Mas. Kita sudah adaptif baru ribuan tahun yang lalu gitu ya. Eh, ya bahkan non blok Bahkan pun juga. Hmm. Ya betul, maksudnya kan juga betul. nggak mau ditarik blok mana-mana ini. Itu sangat fleksibel, Iya. bisa berteman dengan Amerika, persahabatan Soekarno dengan Kennedy, tapi dia juga bangun poros dengan Beijing. Itu kan Hmm, fleksibelnya luar biasa sekali. Ya ya. gimana Pak? Dan Dan Raden Mas Pandji Sosrokartono itu Ya. dia suka sekali ngomongin tentang peradaban Atlantis, Mas. Jadi tahun Hmm. 1890-an itu. Jadi peradaban Atlantis itu kan yang menyebutkan kan Plato kan. Plato itu Ya. 2000 3000-an sebelum Oh. Masehi gitu. Jadi Plato itu menyebutkan bahwa apa namanya di saat mereka merasa bahwa peradaban mereka bagus, ada
ada beberapa orang yang berlayar gitu ya, Ya. berlayar dan menurut para ahli ketika dicocok-cocokkan letak geografisnya dengan tanda-tanda yang disebutkan di tulisan-tulisan itu mendekati Indonesia, Mas, dari sisi Hmm. geografisnya. Dan Ya. rata-rata itu apa namanya pada saat apa namanya Plato hidup ya sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi itu di Indonesia Nusantara sudah ada yang namanya peradaban Atlantis yang Hmm. peradabannya jauh lebih bagus dari mereka. Sudah punya apa namanya sudah mampu membangun apa namanya gedung yang tinggi gitu ya dari batu, mereka sudah punya apa teknologi logam, mereka sudah punya bisa menganyam sutera, kemudian mereka sudah Ya. mengolah makanan gitu ya. Yang konon ceritanya waktu itu di beberapa tulisan di sana mereka masih masih belum mengolah makanan. Jadi kalau Hmm. apa namanya dapat makanan apa tumbuh-tumbuhan gitu ya dari tumbuhan gitu umbi-umbian itu dimakan dimakan begitu saja gitu ya zaman segitu. Kita sudah katanya di cerita itu sudah punya konsep tentang merebus, tentang menggoreng, tentang Betul. rempah-rempah dan sebagainya. Artinya apa, Mas? Ya. Beberapa ribu tahun sebelum berarti kita ini sudah beradab gitu. Jadi apa Betul. namanya merujuk pada yang disampaikan Plato ini dan yang sering disampaikan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono di Eropa bahwa Nusantara itu adalah peradaban yang sangat lama gitu, yang sudah sangat tua Betul. gitu. Hmm. Ya. Saya barusan baca juga, Pak. Jadi baru baru mikir ya, baru baru ngeh gitu pasalnya. Hmm. eh, apa? Jadi bukan karena penjajah di Indonesia datang ke Indonesia, penjajah datang ke Indonesia baru Indonesia terkenal gitu ya. Ya, ya, Tetapi memang produknya udah sampai di sana, sudah di benua lain, udah ya. dinikmati sehingga mereka datang ke sini itu sebetulnya penasaran sumbernya di mana gitu. Bukan Hmm. karena kalau seperti Columbus itu kan nyasar gitu ya, kebetulan dapat ini kena. Nyasar. Iya gitu kan, tujuannya kemana ya, tahu-tahu Dapatnya di mana? berlabuh ya, berlabuh di situ gitu. Tetapi kalau ini Indonesia ini memang sengaja dicari gitu sumbernya, mana nih Hmm. minuman yang enak ini gitu ya, rempah-rempah ini Hmm. mana yang sumber yang menghangatkan ini ada di mana gitu. Udah Di udah mana? udah terkenal. Dan saya kagum ternyata bahwa Kerajaan Demak itu sudah menghasilkan perahu yang kapal yang susah dihancurkan oleh kapalnya mereka, Pak. Gitu. Hmm. Jadi kapal perangnya Eropa itu apa istilahnya dipersenjatai apa begitu yang susah untuk merusak kapal Hmm. Demak gitu. Itu yang luar biasa Ya, ya, teknologinya. Dan betul, ini betul. apa dan apa ya, jadi banyak peninggalan-peninggalan. Dan tentunya berarti kita harusnya evaluasi gitu ya, kenapa bangsa Hmm. yang besar jadi bangsa yang minder gitu ya? Bangsa yang besar jadi bangsa yang jiwa kerdil gitu ya, bukan jiwanya kerdil gitu, jiwanya yang nggak pas gitu ya, kalau kita bicara ininya self Hmm. esteemnya kok jadi self esteem yang rusak gitu ya. Padahal self esteemnya sebetulnya kan Iya, besar gitu, bangsa yang besar, tapi ya, kok jadi ya. merasa self esteemnya rendah gitu. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya menarik sih kalau itunya apa bahwa luar biasa tadi seperti Atlantis, apalagi itu jauh Hmm. jauh di ribuan tahun yang lalu gitu. Rebutan yang dan lalu, iya, rebutan yang lalu, dan rebutan yang lalu. dan kalau mungkin dari sisi karya, dari sisi masterpiece-nya mungkin diremehkan hari ini gitu. Tetapi Hmm. ternyata yang masih bisa bertahan itu mungkin value-value-nya itu tadi ya, Pak ya. Yes, itu Bagaimana exactly. Hmm. ya, Itu yang membuat bagaimana kita besar. Itu yang membuat kita betul. besar. Karena contohnya Mm, apa namanya di sejarah kita banyak belajar ya, kayak ya, apa di Kalingga itu ya, di Kalingga ya, di daerah daerah Wonosobo ya. memanjang sampai pegunungan Semarang itu kan ada sebuah apa namanya traveler gitu ya dari Cina waktu itu yang Mhm. sempat melihat kerajaannya Ratu Sima itu dan Hmm, laporan perjalanan dari mereka termasuk ya. juga kalau kita apa lihat laporan perjalanannya Marco Polo ya, dia Ya. menyebutkan bahwa para raja-raja ini dia berbaur dengan rakyatnya gitu di ceritanya itu. Dan tidak ada tentara Hmm, gitu. Bahkan bahkan Ratu Sima itu di istananya itu dia hanya dijaga oleh dayang-dayang yang memenuhi kebutuhannya doang gitu. Dan hmm, apa namanya mereka sampai heran bagaimana dia bisa menjadi raja gitu. Bahkan kayak Marco hmm. Polo dia bingung ini rajanya yang mana. Karena antara Iya, raja ya. dengan rakyatnya menyatu kayak gitu ya.
Nah, betul, memang betul. itu tadi, Mas. Memang kita menggunakan standar mindset, bukan standar kebendaan gitu ya. Contohnya Hmm, misalnya konsep sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta gitu. Kaya hmm, dan harta itu kan dua hal yang berbeda kan. hmm, hmm, Kaya hmm, itu hmm. adalah mindset, kemudian harta itu benda gitu. Nah, Betul. memang godaan orang yang bermindset itu adalah godaan ke bawah. Hmm, Bayangkan gitu ya, orang yang punya mindset sugih tanpa bondo gitu ya. Kemudian dia mengalami kekurangan. Kemudian hmm, di sebelahnya ada orang yang berkecukupan. Hartanya hmm, banyak. Dia akan hmm, mudah tergoda atau digoda. Nah, bener kan? Harta itu lebih hmm, penting daripada mindset. dan hmm, dan itulah yang akhirnya membuat membuat kita jadi jatuh gitu. Membuat kita jatuh hmm, karena kita memperjuangkan atau struggle dengan sesuatu yang keluar dari diri kita, Mas. hmm, Jadi kita keluar dari keindonesiaan kita gitu. Dan hmm. akhirnya kita menggunakan standar orang lain gitu. Melupakan Ya. standar kita sendiri, jati diri kita sendiri. Makanya Raden Mas Panji Sosrokartono itu dia menyampaikan bahwa jangan pernah apa namanya meninggalkan budaya Indonesia gitu. Makanya dia menyampaikan bahwa meskipun dia orang yang intelek, dia mahir 41 bahasa, dia apa Ya. namanya poliglot ya, dia menguasai banyak bidang, dia menguasai bidang kedokteran, dia menguasai bidang Wow. apa jurnalistik gitu ya. Dia selama 25 tahun jadi wartawan lepas, Mas. Di samping dia juga ngajar di beberapa tempat. Dia juga Ya. apa namanya ahli politik yang Ya. tulisan-tulisannya itu dibaca oleh banyak orang di Eropa. Hmm. Kemudian bayangkan tahun 1894 kalau nggak salah, dia menjadi salah satu kongres bahasa dan budaya Eropa di Belgia waktu itu, Mas. Hmm. Artinya Hmm. kalau dia menjadi speaker di konferensi yang sangat elit di Eropa, artinya dia kan orang yang pinter kan, orang yang diakui itu, Betul. Betul. intelektualnya. Ya. Tetapi Ya. ketika dia pulang ke Indonesia, dia bilang bahwa bahwa ketika saya di Indonesia ya saya kembali pakai jarit dan lurik itu. Saya pakai Hmm. belangkon gitu. Saya menjadi Hmm. menjadi diri saya karena saya orang Indonesia dan ketika dia di Eropa, dia sangat gencar menyampaikan kepada orang-orang bahwa Indonesia itu adalah negara yang keren gitu ya, bukan negara jajahan Hmm. karena di Eropa dulu kan Ya. stigmanya gini, negara jajahan itu bodoh gitu ya. Bodoh, terus kemudian buta Hmm. huruf, kemudian barbar gitu, yang apa orang makan orang gitu Mas di Eropa sana. Apa persepsi mereka terhadap orang Indonesia. Raden Mas Panji Sosrokartono itu dia gencar menyampaikan itu dan waktu itu dia sendirian Mas. Karena dia Hmm. orang pertama, orang Indonesia pertama yang kuliah di sana dan dia menyampaikan itu dengan berapi-api gitu ya. Hmm. Menyampaikan itu. Nah, itu yang dia perjuangkan dan itulah yang diyakini oleh Bung Hatta, Pak Karno dan sebagainya. Kita akan besar kalau kita tidak meninggalkan budaya kita. Itu Hmm. sederhananya. Nah, kita Hmm. akan kecil kalau kita lupa budaya kita dan menggunakan standar orang lain. Hmm. Contoh misalnya, kita memang banyak godaan, Mas. Kayak misalnya di sejarah kita pernah mau nyerang Malaka ya, Mas ya, tahun Ya. Ya. 1411 itu ya. Dan Ya. akhirnya apa? Kita akhirnya jatuh. Kemudian dulu pernah ada godaan Mataram menyerang Batavia gitu kan, Sultan Agung ya, Hmm. kalah gitu. Ya. Kita Ya. Ya. tergoda. Karena apa? Waktu itu Sultan Agung terkesima dengan Belanda yang punya pasukan Hmm. banyak, senjata yang banyak. Hmm. Sementara Mataram tidak terbiasa dengan itu kan. Istananya Hmm. aja, istana yang apa ya, ibaratnya kalau ada orang yang iseng malam-malam masuk ke tempat tidurnya raja ya bisa-bisa aja gitu ya. Karena memang Ya. memang tidak lazim gitu ya. Betul. Sebuah istana dijaga dengan sangat ketat kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia menggunakan standarnya Belanda, pasukannya banyak, kemudian senjatanya banyak. Ya akhirnya kita Ya. harus ngikutin mereka gitu Ya. ya. Karena Ya. karena kita ngikutin mereka, berarti kita menjadi follower kan, Mas. Ya akhirnya Ya. kita jadi kalah. Ya. Seandainya saja gitu ya, seandainya saja waktu itu apa namanya Mataram tidak tergoda dan tetap Ya. apa namanya mengedepankan value gitu ya, mungkin jadinya bisa berbeda gitu ya, kayak Gajah Mada gitu ya, Gajah Mada yang
mampu menyatukan orang-orang yang ada di Nusantara itu. Bahkan mungkin Ya. Belanda bisa menjadi bagian dari diri kita gitu Hmm. ya, kalau kita Ya. menggunakan keunggulan kita gitu. Ya, ya. Wah, jadi karena saya ini tinggalnya deketan dengan keraton, Oh iya, eh, sambil bayangin ini Pak, itu karena Mataram gitu ya. Jadi kan Solo eh, ini masih turunannya kalau dari sejarah kan kemudian berlanjut ke iya ya, Solo dan ini jadi inget Jogja gitu Solo ya, ya Mas. ya Abdi Dalem itu kan ya warga setempat gitu ya kalau Ya, namanya gitu. ya, Lalu eh saya tadi apa ya mencoba membayangkan relate gitu masuk dalam ceritanya Pak Utoro tadi. eh mm, saya ini baru dengerin dua tayangannya Cak Lontong gitu ya. Itu oke, eh itu muncul di kuis loh Pak. Ada muncul di kuis oke. satu tentang ini tadi kedatangan penjajah itu titik-titik itu jawabannya bertamu Pak. Itu diprotes, masa bisa penjajah kok bertamu? Loh ya memang kan datangnya bertamu gitu. Lalu eh iya ya apa budaya apa rumahnya Jawa itu ada pendoponya gitu ya. Orang tuh Mm-mm. dihargai disambut di depan lalu di apa Ya, ya ada ruangan khusus ya. Jadi eh kadang-kala kita hanya melihat luarnya ya Pak, fisiknya, pakaiannya, mm-mm. warnanya, pernik-perniknya. Padahal ada mindset di Mm-mm. balik budaya itu kan Ya, pemikirannya gitu ya, nilai-nilainya apa yes, yang sedang mau dikeluarkan, dimanifestasikan dalam budaya gitu. Lalu ya, barusan kemarin ini Cak Lontong dipanggil di podcastnya Deddy Corbuzier bicara kalau dia pakai istilah rezeki Pak. Gitu. oke. Jadi kalau tadi apa namanya yang berkaitan dengan kaya sugih tapi dengan bondo tadi ya. Kalau Mm-mm. beliau istilah sugihnya itu dengan rezeki gitu ya. Jadi ada Mm-mm. orang punya rezeki tapi artinya nggak ada kaitan dengan kekayaan gitu. Apa artinya bisa aja orang itu secara materi dia nggak punya banyak gitu ya. Tetapi Mm-mm. lupa gitu dia punya rezeki istilahnya begitu ya istilahnya sehat punya Mm-mm. rumah dapat door prize ada hal rezeki-rezeki yang datang silih berganti datang dalam hidupnya yang itu mungkin nggak diukur dengan materi gitu tetapi Ya, orang yang kaya belum tentu punya rezeki gitu karena ya mungkin mm. sakit-sakitan nggak bisa menikmati nggak bisa ini ya Ya, mungkin punya materi gitu jadi kemarin menyampaikan tentang rezeki dengan bondo tadi materi. Wah, mm. jadi saya melihatnya sekarang mulai wah ini falsafah-falsafah yang Ya, orang ada ya, orang-orang yang masih hidupi gitu ya. Ada orang-orang yang masih hidupi gitu kayak ya lepas dari apa ya sekali lagi ke manifestasinya atau penilaiannya tetapi misalkan budaya-budaya yang sedang dibawa mm. Jokowi gitu ya dengan Mm. lagi sangat kentara sekali misalkan membungkuk badannya lalu menjamu di apa gaya-gaya menjamunya lalu Ya, dalam dengan politik apa mangku itu ya pakai pangkon itu ya ya, budaya apa falsafah Jawa betul. mangku gitu jadi ini kan Mm. perdamaian ya Pak ya lebih baik daripada Ya, ya, oposisi kemudian jadi mm. sahabat saja gitu tidak selamanya ya Ya, kita bertanding di pemilu gitu tetapi kita Indonesia mm. kita saudara jangan ada Mm. Mm. kerusakan gitu ya jadi dan tidak ada sungkannya gitu ya bukan yang Mm. kalah harus datang yang menang tapi yang menang datang yang Ya, kalah nggak it's okay mm. gitu nggak masalah gitu Ya, jadi mm. demi sesuatu yang lebih besar demi sesuatu yang nilai-nilai yang Ya. lebih diperjuangkan iya ya Mm-mm. ya Jadi jadi tadi menang mm, tanpa ngasorake tadi Mas. iya Menang tanpa ya ngasorake itu menang tanpa merendahkan. Menang hmm, tanpa merendahkan itu kekuatannya besar banget gitu. Apalagi hmm, ketika saya belajar NLP ada membangun ya lapo gitu ya. ya Ya makin terbukti gitu bahwa hmm, value kita ini benar tapi kita tidak menggunakannya gitu ya. Kayak hmm, tadi ngeluruk tanpa bolo itu sebenarnya kan eh, ya kita ngeluruk tanpa bolo kita tidak menggunakan pendekatan kemiliteran gitu tapi kita iya iya menggunakan pendekatan negosiasi. Memang selalu akan ada godaan ketika musuhnya menggunakan senjata, ya kan? Musuhnya hmm, menggunakan senjata. Tetapi yang iya iya perlu kita ingat, di balik senjata itu orang gitu, man behind the gun gitu ya. Dan hmm, namanya orang di mana-mana sama gitu.
Kalau Mhm. misalnya dia misalnya tidak mewakili negaranya, dia independen sebagai manusia, maka dia pasti tidak akan tega untuk membunuh orang karena dia manusia. Ya, Tetapi karena betul. dia mengikuti perintah negaranya, akhirnya seperti itu. Dan ketika pendekatan kita adalah pendekatan manusia, ya banyak terjadi kan, Mas. Banyak Ya. terjadi apa istilahnya reportase-reportasi perang gitu ya. Mhm. Antara tentara dengan penduduk lokal, mereka saling saling dekat gitu ya. Karena mereka Ya. adalah manusia gitu. Nah, memang itu Hmm. tadi godaannya adalah ketika musuhnya pakai bala tentara gitu ya. Tetapi kalau kita yakin gitu ya, yakin bahwa ini kekuatan kita, ya udah kita menggunakan negosiasi, kita ngeluruk tanpa bolo. Artinya apa? Ngeluruk Hmm. tanpa bolo itu di penjelasan dari Raden Mas Panji Sosrokartono itu kita menggunakan kompetensi kita menggunakan kecerdasan kita. Jadi ngeluruk Hmm. tanpa bolo itu sebenarnya adalah kita ngeluruk atau mendatangi musuh kita tidak dengan bala tentara, tapi dengan Hmm. kecerdasan kita, kemampuan komunikasi kita, membangun rapo kita, ke Ya. istilahnya mangku tadi. Mangku itu kan seolah-olah kayak kayak negatif ya. Tapi kalau menurut Ya. saya mangku itu sebenarnya adalah membangun rapo. Membangun rapo itu Hmm. adalah mengestimkan orang lain sebenarnya ya, Hmm. Betul. mengestimkan orang Ya. lain. Iya, bukan Mengangkat. bukan memuji, bukan memuji-muji Hmm. gitu untuk tujuan tertentu bukan. Ya. Karena Ya. kalau konsep kita yang sebenarnya adalah kita memang menghargai setiap manusia, menghargai Itu setiap. termasuk mikul dhuwur mendem jero ya, Pak ya. Itu kan ada juga falsafah itu. Yes, ya, Hmm. betul. Mikul dhuwur mendem jero tahta untuk rakyat Hmm. manunggaling kawula Ya, Gusti dan pasti. sebagainya Ya. itu adalah konsep-konsep leadership kita gitu. Cuman Ya. Ya. memang kadang-kadang kita tergoda gitu Mas, tergoda. Hmm. Ya kita sendiri juga punya sejarah yang kelam tentang hal itu ya. Yang itu Ya. semakin membuktikan bahwa ketika kita tidak menggunakan budaya kita, jadinya juga nggak bagus gitu ya. Ya. Ada beberapa kali perang saudara di zaman Majapahit, itu karena memang mereka tidak tidak menggunakan value-value kita. Dan Hmm. alhamdulillahnya waktu itu negara cukup kuat dan mereka menggunakan value-nya mereka. Dan kalau kita lihat cerita-cerita, negara Majapahit ini mensikapi pemberontakan Ronggolawe dan sebagainya tidak dengan apa istilahnya ya, dengan senjata gitu ya, tetapi lebih fokusnya lebih ke arah ke negosiasi kan, ke komunikasi, ke persuasi, terus kemudian pembagian kepentingan misalnya. Ya. Ya. Dan akhirnya selesai gitu ketika kita konsisten di situ gitu. Ya. Ya. Wah, luar biasa ini kita hari ini Iya. me, apa ya, ibarat kalau menggali emas itu ya, mungkin dapatnya pasir Hmm, lalu diayak gitu sih, lalu dapat emas nih. bener. Jadi malam hari ini kita dapetin lagi nih, mulai merefresh lagi nih falsafah mindset yang Hmm, ada di sekitar kita yang sudah ada ini, kita jadikan lagi untuk memberdayakan kita ya Pak. Jadi apa, ya, ya, falsafah-falsafah luar biasa nih ya, malam hari ini diingatkan banyak. Nah, ya. selamat datang, selamat bergabung juga kepada teman-teman yang sudah mampir dan mengikuti tayangan sampai Mm-mm, jam ini gitu ya, tidak terasa. mm-mm. Ya, ada Pak Faisal, ada Pak Hani Gung Bu Hani, ya. Bu Hani, Oh, Bu Hani Mbak Hani, Gung. Ya, lalu ada Coach Pak Hani. Abraham Lebong, ada Bu Mm-mm, Ana. Ya, jadi mm-mm. teman-teman semua terima kasih, selamat malam dan silakan kalau Kasih. ada pertanyaan, ada pernyataan, ada komen, ada Mm-mm. mau Atau nyampein mau apa ya? gabung juga boleh ya. Iya, betul. Ya, baik tertulis maupun bergabung di layar gitu ya, bersama-sama Mm-mm, ngobrol langsung secara audible gitu ya, visual, sehingga bisa bercakap-cakap langsung, tidak lewat tulisan huruf, tetapi lewat mm-mm, suara, lewat ini kita tampil bersama-sama. Karena IG mm-mm, ada 4 layar gitu ya, ada 4 mm-mm, partisipan yang bisa, sehingga mari silahkan Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa klik untuk join gitu ya, sehingga saya bisa accept, dan mungkin memang salah satunya harus berteman gitu ya kalau nggak salah ya, atau dengan Pak Utoro gitu. Jadi Iya, bisa, bisa. gitu ya. Eh, Terima kasih untuk ini
hadirannya, partisipasinya, dan ya bersedia untuk mendengarkan gitu ya ngobrol Ya, ngalor ngidulnya kita malam hari ini. Ya, ya, jadi menarik sekali malam ini. Jadi malam ya. yang nggak biasa gitu karena eh, saya jadi ingat lagi pelajaran-pelajaran budaya Jawa. Jadi barusan Pak, kemarin saya posting eh, mengutip juga Pak beberapa falsafah Jawa gitu di dalam Facebook saya kebetulan minggu Mm, lalu gitu ya. Jadi saya memposting gitu apa bagaimana persaudaraan gitu. Saya ngutip dengan falsafah Jawa mm. gitu. Kebo mulih yang apa kandangi gitu, lalu bukan sanak sedulur tapi ikut merasa kehilangan gitu ya, jadi ikut merasa kehilangan gitu. Jadi Ya, falsafah Jawa, terus bubrah agawe cerah AKW terah Bubrah. agawe bubrah ya. Ya, itu jadi rukun agawe sentosa gitu. Ini juga Rukun AKW falsafah Sentosa. perdamaian tadi ya Pak. Ya, Ya, jadi betul, ya kalau betul. tanpa keamanan, maka tadi disampaikan Pak Utoro kan, tanpa keamanan Mm, maka sia-sia yang lain, ekonomi itu kan. Kalau rukun ya ya, sentosa gitu. Kalau cerah iya, ya bubrah gitu. Nah, itu kan betul. falsafah-falsafah yang sudah ada dalam Mm, kita gitu. Ya, mm. ada hal lain Pak yang ingin disampaikan? Tidak Ya, terasa ini banyak sudah hal 1 jam. banyak hal mutiara-mutiara yang bisa kita ambil dan Ya, apa ini membuat membuat kita makin bangga ya, ya bangga betul. sebagai bangsa Indonesia. Dan kebetulan saja pada kesempatan malam ini saya orang Jawa, Mas Abed orang Jawa, jadi kita ngomongin tentang Jawa. Tapi saya yakin bahwa budaya dari Sumatera, Riau, Aceh, Lampung, Palembang, wah itu Betul. udah triliunan, Mas. Triliunan Ya, ya. mutiara Nusantara, belum yang di Betul. Kalimantan, Banjar, Balikpapan, Samarinda, Masya Allah itu. Ya, Sulawesi, Ambon, Papua, Nusa Tenggara, betul. Bali, wah luar biasa. Dan apa yang telah kita miliki ini sesuatu yang sudah dirancang, udah diramu, udah diukir, udah dibuat oleh para leluhur kita agar Ya, kita besar, minimal survive gitu. Nah, ya. kalau kita harus mencari hal yang baru, ya oke-oke saja. Tapi menurut saya kita memulai dari nol. Jadi Ya, mengapa kita perlu menghargai budaya? Juga kita perlu kenapa? Karena pertama kita nggak perlu apa namanya istilahnya starting from the scratch gitu ya, mulai dari nol. hmm, Kemudian yang kedua kita juga menghargai leluhur-leluhur kita gitu ya. Bayangkan ya, saja ya kayak misalnya tadi eh, Digdoyo Tanpa Aji gitu ya. Artinya apa? Di balik itu sebenarnya itu adalah sebuah apa rekomendasi saran kepada kita yang masih hidup ini untuk ya, belajar kan Mas. betul. Apa belajar apa namanya mendapatkan kompetensi gitu. Dan kalau kita kompeten maka kita nggak perlu haji-haji gitu kan. Karena Ya, ya, ya haji-haji kita kompetensi itu. betul. Dan kemudian ada juga falsafah bahwa ketika kita menjadi makhluk yang bertuhan, tidak ada satupun yang perlu kita takutkan. Karena Ya, karena payung saya Tuhan, perisai saya Tuhan gitu. Dan saya betul. menjadi seorang yang tanpa pamrih. Nah, orang yang Ya, tanpa pamrih, apa namanya Raden Mas Sosrokartono ini menyebutkan bahwa orang nggak yang perlu tanpa takut. pamrih nggak perlu takut, tanpa pamrih, tanpa Ya, ajrih, karena ya, payung perisai dari Tuhan gitu. Artinya apa? Kita hmm, menjadi bangsa yang pede gitu ya, yang tidak betul. takut apa-apa. Karena ya apa namanya bangsa-bangsa Barat misalnya yang kita anggap sebagai bangsa yang maju, mereka itu sebenarnya menurut saya nggak maju gitu. Mereka itu orang Hmm, yang apa namanya lebay gitu ya. hmm, hmm, Eh, karena mereka menggunakan cara-cara yang kebendaan gitu untuk memenuhi hmm, sesuatu yang sebenarnya adalah wilayahnya mindset gitu ya. Kayak misalnya keamanan, pendekatannya adalah dengan apa senjata. hmm, Kemudian kualitas itu hmm. pendekatannya adalah pakai SOP, ISO gitu ya. Padahal Ya, kan ya. sebenarnya kualitas ini lebih lebih dari dalam kan. Service Hmm, excellent itu hmm, adalah apa namanya bagaimana caranya memberikan yang terbaik. Tapi kenapa tidak ya, menerima feedback dari customer itu? Itu kan gaya-gaya kita kan. ya, Kayak pripun, misalnya kita nawanin, misalnya Mas Albert bertamu ke rumah saya, kemudian makan di rumah, pripun Mas Albert, apakah ya, makanannya enak gitu. Kita terbiasa minta feedback, bukan kita sibuk gimana ya customer.
gimana ya customer gitu ya. Jadi kita meraba-raba gitu ya. Banyak hal yang menjadi sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Cuman ya itu tadi, karena mungkin ada beberapa orang yang tergoda untuk menggunakan hal-hal yang kebendaan, sehingga akhirnya malah melupakan kita pada kekuatan. Nah sebenarnya Garuda Pancasila, termasuk Pancasilanya sendiri di dalamnya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah filosofi-filosofi yang diharapkan oleh para pendiri bangsa untuk kita pegang gitu Mas, supaya kita tidak tergoda atau digoda oleh hal-hal lain yang bersifat keduniawian, yang bersifat kebendaan, karena gitu ya. Karena keduniawian, kebendaan ini sebenarnya kan hanya dampak saja kan. Ketika kita memiliki kreativitas, maka dampaknya adalah teknologi. Ketika kita memiliki kemampuan berkomunikasi, dampaknya hubungan baik gitu ya, aman gitu kan. Ketika kita memiliki kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk customer, ya akhirnya bisnisnya jadi lebih baik gitu. Jadi hal-hal yang bersifat kebendaan, keduniawian itu hanyalah dampak. Nah kita banyak bergerak di dampak gitu, akhirnya kita jadi tidak bisa mengontrol dampak itu karena kita melupakan sumbernya. Itu sih Mas, semoga diskusi pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk mengembalikan kepada value bangsa kita, bahwa kita lebih perlu banyak kembali ke budaya kita, bukan berarti kita kembali ke masa lalu, masa silam, tetapi kita kembali ke kesejatian dari alam semesta ini. Jadi segala sesuatu itu dikendalikan oleh sumbernya, bukan oleh dampaknya. Gitu. Dan itu sudah ditemukan oleh para leluhur kita, nenek moyang kita tinggal menjaganya saja. Itu Mas, sebagai akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Makasih banyak Pak Uttoro, dan berarti sama-sama kembali kepada apa yang di dalam ya Pak. Mari kita belajar lalu mengembangkan apa yang di dalam, dan bersama-sama jadilah budaya dan bangsa yang lebih baik. Terima kasih untuk percakapannya malam hari ini, tanpa pamrih, tanpa ajrih. Wah, ini nih perlu untuk melangkah. Iya, ini. Makasih Bu Pandan. Ya, kapan-kapan tidak hanya nulis ya, ketik, tapi bergabung bersama-sama di layar gitu ya. Ini udah tanpa ajrih ini ya. Iya, silakan. Ya, makasih untuk hadir dan ikut engage gitu, ikut support. Pak Rinto juga hadir, Pak Rinto Simorangkir. Ini peserta kursus Indonesia Mas, batch 1. Iya. Terima kasih Pak Rinto, selamat malam. Malam. Ya, sampai ketemu lagi di Sabtu depan. Ya, kita akan. Sampai ketemu. Ya, saya juga nunggu ini. Surprise apa lagi, kejutan apa lagi. Malam hari ini luar biasa. Tidak seperti biasanya. Iya. Terima kasih Pak Uttoro. Makasih Sama-sama, Pak. Terima kasih ya selalu. Selamat malam teman-teman semuanya.